Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan berbaki berapa hari lagi ya untuk pasukan Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat tentang persiapan Timnas Indonesia saat ini, antara perkara yang menarik perhatian saya adalah dengan kehadiran Martin Paes selaku kiper yang bakal akan tampil pada putaran yang ketiga ini. Dan saya melihat ya di media sosial bahwa Martin Paes sah dan confirm untuk membela Timnas Indonesia, dan ada beberapa lagi pemain keturunan yang bakal akan membela Timnas Indonesia, antaranya adalah Oleh Romani ya. Dan ini merupakan satu bentuk kekuatan untuk Timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang besar pada putaran yang ketiga ini. Dan guys, apa yang menjadi perhatian saat ini tentang Timnas Indonesia? Setelah Pak Erick Thohir menjadi ketua umum ya di PSSI, banyak perubahan telah berlaku dari segi pencapaian Timnas Indonesia ya, dan hubungan baik antara Indonesia dengan FIFA sangat dekat. Nah, baru-baru ini Pak Erick Thohir telah berkunjung ya ke IKN dan melihat training center yang telah dibina, dan itu juga ada sedikit ya investasi daripada FIFA. Nah, soalnya apa keuntungan FIFA terhadap Indonesia sehingga dia sanggup mengeluarkan biaya untuk membantu Indonesia untuk mendirikan training center. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin menjadi keuntungan FIFA ya terhadap Indonesia, dan bila melihat suasana sepak bola di Indonesia memang tidak dapat dinafikan begitu fanatiknya fans Garuda ataupun rakyat Indonesia itu terhadap sepak bola. Dan pada video kali ini ya, ada dikatakan 3 pemain baru sudah deal dan Martin Paes dirasmikan FIFA bela Timnas. Ini satu kabar yang sangat baik, dan ini juga menjadi satu ancaman terhadap tim-tim lawan bagi Timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini. Dan sekarang ini Indonesia merupakan harapan ASEAN untuk melaju pada putaran yang ketiga ini, dan Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang telah sukses pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada beberapa perkara yang perlu diambil contoh terhadap bagaimana Timnas Indonesia telah berubah total ya terhadap perkembangan sepak bola di negara mereka. Apapun, coba kita tengok di sini 3 pemain baru deal ya, yaitu Martin Paes dirasmikan FIFA bela Timnas, Oleh dan juga Marwoh langsung dalam proses untuk membela Timnas Indonesia. Apapun, kita cuba mendengar perkabarannya dan juga info ini, bagaimana kekuatan Timnas Indonesia dan keyakinan Indonesia untuk menghadapi tim-tim yang besar untuk putaran yang ketiga ini guys. Jadi langsung kita saksikan dalam klip video ini. Misschien wel voor Indonesië. Ja. Ini dari Belanda lagi nih guys. Memang pada putaran ketiga ini penampilan Timnas Indonesia bagi pasti memberi kejutan. Ini Martin Paes. Oke, maka mencuatlah nama Oleh Romani. Apalagi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah memfollow Instagram dari Oleh Romani. Kita sedang memburu dia untuk bagaimana dia bisa memperkuat tim nasional kita. Yusa Nugraha itu juga sudah mengatakan bahwa Moro Silstra OTW, semua surat-surat dia sudah urus. Oh, yes. Tinggal menunggu panggilan. Kapan dia akan datang untuk bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Oh, satu kabar yang gembira nih guys untuk Indonesia dan juga ASEAN. Oleh Romani dan Zylstra segera urus striker di Liga 1 kurang gacor. Heran, penyerang timnas sulit cek goals. Martin Paes resmi diperbolehkan FIFA membela timnas Indonesia. Ya, diperbolehkan sudah ya. Sintayong dan asisten barunya telah tiba di Indonesia dan tak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja. Di mana Yong telah mendapatkan tugas awal dari Coach Sint untuk mengamati stiker-stiker yang ada di timnas Indonesia. Dan viral terus ya.
Yeom Ki-hun habis pikir, bagaimana pemain didominasi oleh para pemain Eropa kesulitan untuk mencetak gol. Dengan catatan gol yang masih dibilang sangat kecil dibandingkan persentase yang biasanya seharusnya bisa dijadikan gol. Ia menilai bahwa penyerang timnas yang ada saat ini kurang memadai untuk kawasan bersaing dengan tim-tim negara Asia. Ia juga mengamati pemain Liga 1 kebanyakan lini depan diisi oleh para pemain asing, tapi kualitasnya masih kurang. Oleh sebab itu, Yeom Ki-hun berharap penyerang yang akan datang ke timnas Indonesia seperti Ole Romani dan Mauro Zylstra bisa berkasnya segera terurus dengan cepat. Karena memang secara teriak mereka cukup menjanjikan mengisi lini depan timnas Indonesia. Sedangkan Martin Paes sendiri sudah dinyatakan boleh membela timnas Indonesia melalui jalan yang cukup panjang. Akhirnya timnas bisa diperkuat kiper kelas dunia di round ketiga. Lantas lama juga ya Martin Paes baru dapat cerita selengkapnya. Tapi apapun guys, tanpa mengurangi rasa hormat ya terhadap pemain lokal, sebenarnya dengan kehadiran pemain-pemain keturunan ini juga dapat memberi motivasi ya terhadap pemain-pemain lokal. Dorang ni bukan tidak baik, tetapi perlu ada satu tekanan yang mana membentuk mereka punya semangat dan juga untuk perjuangan dan juga untuk setiap pemain ini pasti mempunyai misi dan visi tertentu. Cuma apa yang saya lihat di sini dari segi persaingan. Jadi persaingan sehat apabila hadirnya pemain-pemain keturunan dalam timnas Indonesia, di situ mereka akan termotivasi serta dari segi psikologi mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Jadi ini rasanya teknik PSSI untuk membakar semangat dan juga untuk coba untuk pemain-pemain lokal ini setara dengan pemain-pemain keturunan, karena pemain keturunan ini mereka mempunyai pengalaman yang cukup luas dan juga terbiasa bermain di Liga Eropa. Jadi itu mungkin yang saya nampak kenapa banyak pemain-pemain keturunan gabung dengan timnas Indonesia. Jadi itu yang antara perkara yang saya dapat lihat lah. Jadi ada kesan positifnya juga apabila pemain keturunan ataupun naturalisasi ini gabung dengan timnas Indonesia. Ole Romania, Martin Paes. Ini pernah berhadapan dengan Messi nih. Seperti yang sedang dikabarkan bahwa PSSI telah mengurus apa yang diinginkan timnas Indonesia untuk bisa menegakkan para pemain keturunan khususnya di lini depan agar cepat rampung. Karena kita tahu di depan timnas dirasa mempunyai masalah dengan sulitnya mencetak gol. Maka oleh sebab itu PSSI berusaha mendatangkan Yeom Ki-hun yang diminta oleh Coach Shin untuk mengisi bangku asisten pelatih sekaligus pelatih striker untuk timnas Indonesia. Dan setelah tibanya di tanah air, Coach Shin beserta staf pelatih lainnya termasuk Yeom Ki-hun langsung ikut melihat pertandingan di Liga 1 yang dinilai akan mencari bakat-bakat pemain depan di Liga 1 yang dianggap bisa bermain di timnas Indonesia. Seperti pertandingan Malut United melawan Persebaya Surabaya yang langsung dilihat oleh Coach Shin untuk memantau pemain yang menonjol. Namun meski begitu, Coach Shin menilai bahwa Liga 1 sudah mulai berubah kualitasnya semakin baik. Tetapi selama ini masih belum ada pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong maupun Yeom Ki-hun. Perlu jualah proses tapisan kan? Dia melihat begitu. Tapi tindakan PSSI sangat cepat lah guys. Untuk membawa pelatih untuk striker. Sudah sampai masanya. Ya, Shin diketahui Yeom Tae-yong Ki-hun dan Shin Tae-yong akan terus memantau para pemain di Liga 1 dengan melihat 1 bahkan 2 pertandingan lagi ke depan untuk bisa memanggil nama-nama yang akan memperkuat timnas Indonesia. Dan selagi pemantauan yang terus berjalan, kita dikagetkan dengan pemain keturunan Mauro Zylstra. Striker tajam keturunan Belanda Bandung yang seakan lagi akan bergabung ke timnas Indonesia karena berkasnya sudah diberikan kepada PSSI. Pasti ada ketampil ini yang saat ini bermain di Eropa. Ia bermain untuk klub Belanda Nijmegen U21, di mana pemain keturunan ini memang tampil impresif bersama Nijmegen. Bahkan ia pun menjadi sorotan dengan kekuatan yang ia miliki, kecepatan, naluri, pergerakan, body atletis, sundulan, bahkan penyelesaian akhir yang cukup mumpuni membuatnya bisa jadi landasan Coach Shin untuk menjadi striker timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Mauro Zylstra bermain dalam 13 pertandingan di U21 Liga 1 serta 6 kali U21 di Liga 2 Belanda. Total musim yang ia bermain dalam 19 pertandingan dengan mencatatkan 9 gol. Untuk total keseluruhan ia sudah tampil dalam 46 pertandingan sejak harinya dengan mengoleksi 30 gol serta 12 assist.
Sesuatu yang membuat penampilan apiknya sehingga PSSI tertarik membawanya berseragam timnas Indonesia. Sekali lagi diketahui ya sudah kirim semua berkasnya ke PSSI dan tinggal terbang ke Indonesia. Di sisi lain, Oh, on the way ya. Ole Romeni yang sudah tidak diragukan lagi Ini kemampuannya, Ole Romeni. dia sering mencetak gol dalam posisi sulit, menciptakan sebuah pergerakan yang bisa membongkar pertahanan lawan. Seperti pada saat lawan Bang J Venezia versus FC Utrecht yang dicetak oleh Ole Romeni meskipun Venezia menang Wah, dengan skor 2-1. tidak sabar saya Namun melihat untuk Young Ole Ki-hun Romeni sendiri, nih. berharap kedua pemain keturunan ini bisa segera membela timnas Indonesia. Terkhusus Martin Paes, kita tak perlu bimbang lagi, karena kiper yang memperkuat FC Dallas itu diresmikan FIFA dalam pengumumannya untuk boleh memperkuat timnas Indonesia. Seperti apa yang telah Mantap. dikabarkan oleh lahatpost.co yang merupakan anggota jaringan di SWAY dan B Universe mengungkapkan Wah, bahwa Indonesia presiden bisa FIFA. bernapas lega karena Martin Paes bisa bergabung ke timnas Indonesia. Hebatnya lagi, vegetasi sepak bola KNVB Belanda juga ikut membantu proses persidangan Martin Paes pengadilan atribasi cas FIFA. Wah, ini kedutaan Belanda. Kabar Martin Paes calon kiper timnas. Itu nih pernah bertemu dengan Ya, Messi. Coach Shin dan juga Young Ki-hun memang menyadari bahwa kiper dan lini depan masih menjadi masalah utama di timnas Indonesia. Coach Shin juga mengatakan bahwa di lini depan timnas Indonesia tak begitu tajam alias tumpul. Lihatlah ketika timnas Indonesia melawan Irak di Stadion GBK kemarin. Begitu banyak peluang yang dibangun secara maksimal dari sektor lini tengah timnas Indonesia, namun kesulitan dimaksimalkan menjadi gol dari penyerangan timnas Indonesia. Untuk pertandingan terakhir melawan Filipina sendiri dinilai bahwa fans timnas Indonesia juga memprediksi sebelum pertandingan melawan Filipina akan dibanjiri gol kemenangan dari timnas Indonesia. Nyatanya tidak. Setengah mati kita menyerang dan menggempur habis-habisan Filipina. Namun nyatanya tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol oleh penyerang timnas Indonesia. Adapun kau yang dari tercipta segi melalui berkat serangan ya. penampilan apik sang Profesor Tom Haye dan Rizky Ridho Tom yang mata Haye. birunya bukan dari penyerang. Lantas dengan hal itulah Coach Shin memanggil Young Ki-hun untuk memoles penyerang yang gak ada saat ini sambil menunggu pemain keturunan yang selangkah lagi akan membela timnas Indonesia. Nicest game I Oh, played with the ini lagi. atmosphere and this thing, so Ini laju nih very guys. happy to Kelvin. I think we showed quality. I think we have to win here 5-0 maybe, so I think it was a good performance tonight. Nampak guys, jadi melihat tentang persiapan untuk timnas Indonesia ya. Kalau sebelum ini mungkin kita hanya melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia itu belum lagi diperkuatkan dengan pemain-pemain yang bakal akan membela timnas Indonesia ni pun sudah nampak momentumnya. Apatah lagi sekiranya pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong untuk memperkuatkan timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini, sudah pasti akan ada satu kejutan dan juga akan tampil begitu menarik ya untuk putaran yang ketiga ini. Kerana ini adalah perjuangan timnas Indonesia, bukan sekadar hanya putaran yang ketiga, tetapi ramai yang mengharapkan agar timnas Indonesia bisa mencipta rekod ya untuk Piala Dunia tahun kali ini ya, untuk 2026. Karena apa? Bila melihat momentum timnas Indonesia memang sangat jauh berbeda dia punya peningkatan ya dari segi kualitas pemain-pemain, sungguh pun dihiasi dengan pemain-pemain keturunan, tetapi mereka membawa nama Indonesia tu. Jadi secara tidak langsung persepak bolaan di Indonesia pasti akan lebih jauh lebih baik ya dengan kehadiran pemain-pemain keturunan ini yang akan gabung dengan timnas Indonesia. Dan bila dengan kehadiran pemain-pemain seperti Martin Paes ya, lepas tu Ole Romeni dan beberapa lagi pemain yang bakal akan tampil ni, saya yakin dan percaya dari segi corak permainan yang bakal akan mereka lakukan memang akan ada satu perubahan dan juga kejutan yang akan mereka lakukan pada putaran yang ketiga ini. Jadi itulah sebabnya yang saya perhatikan mereka betul-betul mencari pemain-pemain seperti Ole Romani, Kelvin dan juga untuk penjaga keeper Martin Paes. Mereka usahakan sehingga sukses dapat, dan alhamdulillah Martin Paes telah disahkan untuk dapat membela timnas Indonesia. Jadi ini merupakan satu pasukan yang sekarang ini menjadi perhatian. Kerana apa?
bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia ni, kebanyakan daripada pemain ini adalah pemain Eropah guys. Seperti pemain keturunan ini, mereka sudah terbiasa main di Liga Eropah, jadi tidak mustahil akan ada satu kejutan yang bakal akan berlaku pada putaran yang ketiga ini. Jadi apapun, Indonesia satu-satunya harapan ASEAN. Jadi di sinilah ASEAN mengharapkan agar penampilan timnas Indonesia ini dapat melakukan yang terbaik, dan saat ini menjadi timnas Indonesia terus diikuti ya perkembangannya dan juga apa yang persiapan dilakukan oleh timnas Indonesia, kerana Indonesia membawa nama ASEAN juga guys. Dan pastinya kenapa FIFA begitu dekat dengan Indonesia dan juga sanggup memberi membuat investasi ya terhadap pembangunan training center di IKN, sebab keuntungan pada FIFA, peminat ataupun penggemar sepak bola Indonesia ini cukup ramai. Jadi apabila kualitas sepak bola di Indonesia itu meningkat, pastinya FIFA akan memberi kepercayaan pada Indonesia untuk menjadi tuan rumah di masa-masa akan datang. Jadi di situ keuntungan FIFA juga. Apapun sekarang ini sepak bola di Indonesia memang telah jauh berubah, dan ranking sekarang ini 133, dan apa yang harapan PSSI untuk menjadikan Indonesia ni termasuk dalam 100 besar di peringkat FIFA. Jadi guys, kita nantikan penampilan timnas Indonesia pada putaran yang ketiga, dan kita terus ikuti dan memberi dukungan yang penuh terhadap timnas Indonesia, kerana bukan sekadar Indonesia tetapi dia juga membawa ASEAN untuk marah ke depan. Jadi apapun, semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan kita terus follow, kita terus ikuti perkembangannya, dan juga kita dukung timnas Indonesia merupakan wakil ASEAN untuk perjuangan pada putaran yang ketiga Piala Dunia 2026. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.